kabar hari ini? Luar biasa Kandes. Luar biasa. Kalau adik-adik semua nih gimana ya Kak? Kira-kira coba. Baik ya pastinya adik-adik. Nah Kandes, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik semua yang masih di tempat tidur, ayo bangun semuanya. Ya, kita mau ibadah, kita sama-sama ibadah. Tapi sebelumnya, apa nih yang harus kita lakukan Kandes? Betul. Hari ini karena kita mau beribadah bersama-sama, jangan lupa adik-adik semua persiapkan untuk kita yang pertama dan juga adalah alat-alat tulisnya. Oh ya adik-adik, bajunya juga harus rapi ya Kandes ya. Betul sekali. Jangan sambil bermain-main dengan temennya atau dengan kakak adiknya ya Kak. Tapi semuanya harus siap karena kita mau memuji nama Tuhan. Oke Kandes, untuk memulai ibadah kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan matahari bersinar terang. Untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, Kak Andes juga Kak Frede boleh persilakan duduk kembali. Hari ini kita mau masuk ke dalam doa pembukaan dan Kak Andes dan juga Kak Frede minta untuk adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus juga sudah menyertai kami dalam tidur semalam kami. Pagi hari ini kami mau kembali bersuka cita Tuhan, karena kami mau kembali beribadah, memuji nama Tuhan, dan juga kami nanti akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni untuk setiap kesalahan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kandes, hari ini kita mau belajar lagi tentang 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita belajar hukum yang kelima dan yang keenam, hari ini kita belajar perintah yang ke-7 dan yang ke-8. Perintah yang ke-7 adalah jangan berzina. Nah, yang ke-8 apa Kandes? Betul, untuk yang ke-8 itu adalah jangan mencuri ya. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau kembali menaikkan pujian kita. Yuk kita mau katakan siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus Kak? Aku. Yeah. Lalu di sini siapa yang sayang sama mama papa kakak adiknya? Aku dong Kandes. Yes, betul sekali Kak Fredi. Oleh sebab itu yuk mari sama-sama kita memuji nama Tuhan ya. Kita mau katakan Yesus sayang semua. Sayang
Frede dan Kak Andes mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan mengikrarkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini tiba saatnya Kak Fede dan juga adik-adik sekolah minggu semuanya kita mau masuk untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau kembali menaikkan pujian kita ya Kak. Kita mau katakan, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kak Andes dan juga Kak Fede minta kita semua boleh bangkit berdiri. Shalom adik-adik, kalian semua apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dengan penuh sukacita. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi adik-adik. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan dan membaca Alkitab, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini berdoa akan dipimpin oleh adik Rafael. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pada hari ini Tuhan berikan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai kami untuk mendengar, memahami, dan mengerti firman-Mu Tuhan. Amin. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu Markus 16 ayat 15 sampai 16. Dan Roma 1 ayat 15 sampai 16, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Dan tema kali ini gereja di seluruh dunia. Adik-adik sudah siap untuk membaca Alkitab dan juga tentunya untuk mencatat ya. Kali ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi perintah khusus kepada murid-muridnya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan juga tentunya tentang keselamatan. Tuhan memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil sampai ke negeri asing, dan mereka melakukannya berkali-kali, berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain adik-adik. Selain itu, murid-murid juga melakukan perintah Tuhan Yesus tentunya dengan semangat. Karena apa? Karena mereka tahu itu adalah tugas khusus dari Tuhan Yesus yang harus dilakukan adik-adik. Adik-adik, selain perintah Tuhan Yesus yang ditujukan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mau agar Kak Mary, adik-adik, papa, mama, dan kita semua untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan murid Tuhan Yesus atau pengkabar Injil pada masa itu adik-adik. Adik-adik, kita sekolah minggu itu merupakan bagian dari gereja. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari gereja ada tugas wajib juga adik-adik, ada tugas khusus dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Meneruskan tugas murid Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan juga tentang keselamatan tentunya. Adapun tugas-tugas gereja yang harus dilakukan, yang pertama yaitu memberitakan Injil. Lalu yang kedua, melakukan pembaptisan, yaitu sebagai simbol pertobatan tentunya. Dan yang selanjutnya, pemuridan atau melakukan pembinaan adik-adik. Dan yang terakhir, yaitu pengutusan untuk pemberitaan Injil adik-adik. Itulah tugas gereja yang harus dilakukan. Nah, gereja itu bukan gedung ya adik-adik, bukan bangunannya, tetapi gereja itu adalah jemaat kita semua. Ada gembala sidang, ada majelis, ada komisi sekolah minggu, dan juga banyak, ada majelis juga adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, tentunya adik-adik yang ada di rumah bisa melakukan untuk mewujudkan tugas gereja yang tadi kita sebutkan adik-adik. Nah, tugas gereja yang tadi itu tentunya kan banyak, ada beberapa. Gak semuanya harus adik-adik lakukan. Nah, sebagai anak sekolah minggu yang baik, yang taat kepada Tuhan, adik-adik bisa mewujudkannya dengan cara sebagai berikut. Misalnya, yang pertama itu adik-adik bisa mengajak teman-teman untuk melakukan saat teduh bersama adik-adik melalui video call, mungkin melalui Zoom dengan teman-teman
Bisa dengan teman-teman sekolah minggu, bisa teman-teman di sekolah, tentunya teman-teman yang seiman ya. Nah, lalu juga adik-adik juga bisa melakukan saat teduh bersama dengan mama, papa, kakak, atau adik yang di rumah. Ajak mereka semua untuk baca Alkitab sama-sama, untuk berdoa sama-sama, untuk bernyanyi bersama-sama. Lalu yang ketiga bisa dilakukan dengan adik-adik mempunyai aktivitas rutin, yaitu membaca buku tentang rohani. Adik-adik bisa lakukan baca, misalnya baca tentang tokoh Alkitab, buku tentang tokoh Alkitab. Adik-adik bisa baca, dan dengan membaca adik-adik banyak pengetahuannya jadi tambah tentunya. Lalu apalagi Kak Mary? Selanjutnya adik-adik juga bisa loh, kalau adik-adik suka dengan musik atau suka bernyanyi, adik-adik bisa melakukannya dengan belajar lagu sekolah minggu atau lagu rohani yang baru yang adik-adik belum tahu. Nah, adik-adik bisa belajar sendiri, kan bisa lewat YouTube atau lewat sosial media yang lainnya. Nah, yang terakhir, adik-adik bisa melakukannya dengan memberitakan Injil kembali dari apa yang adik-adik sudah pelajari dan adik-adik terima, dan itu bisa di-sharingkan kembali kepada orang lain adik-adik. Nah, di situ adik-adik sudah bisa melakukan atau sudah melakukan untuk mewujudkan tugas gereja sebagai anak sekolah minggu. Tentunya juga sudah meneruskan perintah khusus yang Tuhan berikan kepada murid dan juga tentunya kepada kita semua sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk bagaimana caranya kita bisa bisa rutin atau bisa sering untuk melakukan saat teduh bersama teman-teman. Nah, mungkin di sini adik-adik bisa membangun suatu komunitas dengan teman-teman sekolah minggu, teman-teman yang di gereja ataupun teman-teman di sekolah untuk melakukan saat teduh bersama adik-adik. Dibangun komunitasnya, lalu bikin jadwal kapan untuk melakukan saat teduh bersama-sama lewat video call. Dan tentunya kalau adik-adik membutuhkan pendampingan, adik-adik boleh mengajak kakak-kakak guru sekolah minggu, ataupun bisa mengajak mama dan juga papa di rumah adik-adik. Nah, di sini kakak mau sedikit sharing nih adik-adik. Nah, beberapa tahun ini dari sebelum COVID, tentunya udah kurang lebih 1,5 tahun, kakak mempunyai satu komunitas adik-adik, satu komunitas rohani yang tentunya sangat membangun, sangat membantu untuk iman kita supaya bertumbuh. Tentunya apa? Yaitu di komunitas itu adik-adik, kakak bersama teman-teman kakak, kita manggilnya sister dan brother. Sister itu yang perempuan dan brother yang laki-laki. Nah, di komunitas itu kita bisa belajar bersama untuk menggali Alkitab lebih dalam lagi adik-adik. Selain itu, selain kita sharing firman Tuhan lewat saat teduh kita yang dilakukan bisa setiap pagi ataupun malam, kita juga ada yang namanya melakukan doa syafaat bersama adik-adik. Biasanya kakak itu doa syafaat bersama dengan sister-sister itu setiap hari Kamis malam. Nah, di situ selain berdoa, di komunitas itu sebelum berdoa tentunya kita melakukan spend time, sharing tentang apa yang sudah kita rasakan tentang kebaikan Tuhan Yesus selama ini di dalam kehidupan kita. Itu bisa di-sharingkan di komunitas itu. Dan tentunya dengan sharing itu kita sudah mengkabarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus adik-adik. Dan juga tentunya sekali lagi kakak ingetin, jika kita memiliki komunitas rohani yang baik, itu bisa membantu juga loh adik-adik untuk pertumbuhan rohani kita. Karena adik-adik tahu kan,
di masa pandemi ini kita tuh udah susah yang namanya untuk beribadah di sekolah minggu, untuk ketemu dengan teman-teman sekolah minggu, ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Nah, maka dari itu dengan ini kita bisa memberikan waktu kita untuk saat teduh bersama lewat online, bisa lewat Zoom tadi, bisa lewat video call seperti yang saat ini masih kakak lakukan dengan teman-teman kakak untuk melakukan itu semua adik-adik. Tapi adik-adik jangan berkecil hati. Kalaupun adik-adik memiliki kendala, susah nih untuk ngajak temennya saat teduh, susah untuk ngajak temennya bangun pagi-pagi atau baca Alkitab, adik-adik bisa mengajak mama papa di rumah. Tiap pagi-pagi bangunin mama papahnya di rumah, ajak untuk berdoa bersama dan juga saat teduh bersama. Tentunya di situ juga adik-adik sudah membantu mama dan papa untuk mau taat untuk membaca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, tadi kan kita sudah tahu, sudah melihat video yang ditayangkan, sedikit cuplikan video tadi, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perintah khusus kepada murid-muridnya. Tentunya apa yang murid-muridnya lakukan, dia tadi apa? Sukacita adik-adik. Begitu juga dengan adik-adik. Ketika Tuhan Yesus sudah menunjuk adik-adik untuk membagikan firman Tuhan, membagikan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang keselamatan yang Tuhan berikan, adik-adik tentunya harus menceritakannya dengan sukacita adik-adik. Kenapa? Karena dengan sikap yang kita lakukan, sikap yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, itu akan mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Dengan adik-adik saat teduh setiap pagi, rajin berdoa, itu bisa otomatis memberikan teladan bagi orang-orang di sekeliling adik-adik. Jadi adik-adik, yuk mulai sekarang yang belum pernah saat teduh, yuk kita coba nih pagi-pagi bangun jam 5 pagi sebelum melakukan aktivitas, ambil Alkitabnya, lalu baca dan juga tentunya berdoa. Kalau adik-adik masih berat untuk baca panjang ayatnya, bisa 1 atau 2 ayat dulu. Nah, lalu setelah adik-adik baca, adik-adik bisa pahami maksud dari firman Tuhan dan juga bisa dipelajarin. Setelah itu tentunya adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan jangan lupa di dalam doa adik-adik selalu ucapkan bersyukur sama Tuhan dengan kebaikan Tuhan selama ini. Di masa pandemi adik-adik masih diberikan kesehatan bukan? Masih diberikan badan yang kuat, jauh dari virus-virus, jauh dari penyakit. Nah, itu udah merupakan suatu kabar baik tentang kebaikan Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap taat ya untuk belajar terus tentang Alkitab, belajar terus tentang firman Tuhan, dan juga tentunya taat untuk berdoa. Dan juga selanjutnya adik-adik mau sharing apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah adik-adik mengerti. Adik-adik boleh sharing kepada teman-teman, sharing mungkin kepada mama papa di rumah, bilang, "Ma, Pa, tadi aku sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang ini. Nah, sekarang aku mau supaya aku bisa seperti mereka yang bisa taat sama Tuhan Yesus." Nah, adik-adik bisa seperti itu, sharingin sama papa mama di rumah atau sama teman-teman, bisa lewat WA, bisa lewat sosmed. Nah, sekian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita baca dan juga apa yang kita renungkan, adik-adik bisa terapkan di dalam kehidupan adik-adik. Oh iya adik-adik, kakak ada PR nih buat adik-adik, buat tugas di rumah. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu coba adik-adik bisa sharing
tulis di sebuah kertas atau bisa WA ke kakak, tapi lebih bagus sih di buku ya, buku sekolah minggu. Adik-adik tulis tugasnya yaitu ceritakan apa yang adik-adik alami, apa yang adik-adik rasakan selama adik-adik belajar tentang firman Tuhan sampai saat ini. Selama adik-adik baca Alkitab, adik-adik bisa ceritakan apa yang adik-adik rasakan. Nah, itu ya PR-nya, jangan lupa harus dikerjakan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kami boleh belajar ya Tuhan tentang firman Tuhan, di mana Tuhan boleh memberikan tugas khusus kepada murid-murid Tuhan untuk mengkabarkan berita tentang kebaikan Tuhan dan juga keselamatan Tuhan ke seluruh dunia. Tuhan ajar kami ya Tuhan, agar kami juga bisa meneruskan tugas khusus yang Kau berikan kepada murid-murid, dan kami walaupun masih anak sekolah minggu, mampukan kami Tuhan agar kami boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan ke orang-orang di sekeliling kami, ke teman-teman, ke tetangga, maupun ke mama papa. Tuhan, bantu kami ya Bapa, agar kami boleh semakin terus untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga biar kami juga boleh menjadi anak sekolah minggu yang taat Tuhan, untuk mau saat teduh, untuk mau berdoa, dan juga untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami mau undur diri ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, dan juga terus berikanlah kesehatan ya Tuhan, terkhususnya buat mama papa di rumah Tuhan. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan Yesus boleh terus memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Begitu juga ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu Tuhan, berikanlah terus kesehatan dan juga semangat ya Tuhan untuk melalui masa pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh tetap mengikuti ibadah, boleh tetap beraktivitas hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.